Peta kekuatan voli nasional baru saja bergeser secara dramatis di Gor Ken Arok, Kota Malang. Jakarta Pertamina Enduro kini resmi berdiri gagah di puncak klasemen Proliga setelah menghancurkan perlawanan Medan Falcons dengan skor telak 3 set langsung. Kemenangan ini bukan sekedar tambahan 3 poin biasa, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa mereka adalah kandidat terkuat juara musim ini. Atmosfer di dalam stadion masih terasa panas, dipenuhi sorak-sarai pendukung yang menyaksikan tim kesayangan mereka menyalip rival terdekat dalam perburuan tahta tertinggi voli putri tanah air. Dominasi Jakarta Pertamina Enduro terlihat sangat nyata, meskipun mereka sempat mendapatkan perlawanan sengit di awal laga. Pertandingan yang berlangsung pada Minggu malam ini berakhir dengan skor 28-26, 25-15, dan 25-15. Skor di set pertama yang menyentuh angka deuce menunjukkan betapa tingginya tensi pertandingan sebelum akhirnya tim asuhan Bülent Karslioglu ini menemukan ritme permainan yang mematikan. Kemenangan ini membawa mereka mengoleksi total 21 poin, sebuah angka yang cukup untuk mengudeta posisi puncak dari tangan Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia. Kondisi ruang konferensi pers pasca pertandingan terasa sangat kontras dengan hiruk-pikuk di lapangan. Di bawah lampu ruangan yang terang, pelatih Jakarta Pertamina Enduro, Bülent Karslioglu, duduk dengan raut wajah yang tampak tenang, namun tetap waspada. Sambil sesekali memperbaiki posisi duduknya dan menyeka sisa keringat yang masih terlihat di pelipisnya, ia memberikan analisis yang sangat jujur mengenai performa anak asuhnya. Ia mengakui bahwa ada celah yang sempat terbuka lebar di awal pertandingan yang hampir saja dimanfaatkan oleh lawan. Set pertama itu terkadang pemain tidak memulainya dengan baik, tapi setelah itu kami bisa menang, ucap Bülent dengan nada suara yang berat dan penuh penekanan. Matanya menatap tajam ke arah para jurnalis, menunjukkan bahwa ia sangat memperhatikan detail sekecil apapun di lapangan. Ia menjelaskan bahwa fenomena telat panas adalah musuh utama yang harus segera dibenahi jika ingin mempertahankan posisi di klasemen Proliga. Baginya, kemenangan 28-26 di set pembuka adalah alarm peringatan bahwa konsentrasi harus dijaga sejak peluit pertama dibunyikan. Keputusan Bülent untuk tetap mempercayai komposisi pemain asingnya terbukti menjadi kunci keberhasilan di seri Malang ini. Di tengah desas-desus mengenai perombakan skuad yang sering menimpa tim-tim besar, Bülent justru menunjukkan loyalitas dan kepercayaan penuh kepada legion asingnya. Ia merasa performa mereka sudah sangat sinkron dengan strategi yang ia terapkan, sehingga tidak ada alasan logis untuk melakukan perubahan radikal di tengah tren positif yang sedang berjalan. Tidak ada masalah, kenapa harus diganti? Tegas Bülent sambil melemparkan senyum tipis yang penuh percaya diri. Pertanyaan retoris ini seolah membungkam segala spekulasi yang beredar di luar lapangan mengenai masa depan pemain asing Jakarta Pertamina Enduro. Konsistensi yang ditunjukkan para pemain internasional ini memang menjadi tulang punggung yang membuat tim tetap stabil, terutama saat menghadapi situasi krusial seperti drama deuce di set pertama tadi. Hal ini menjadi bukti bahwa chemistry dalam tim sudah terbentuk dengan sangat solid menuju sisa kompetisi Proliga 2026. Keberhasilan Jakarta Pertamina Enduro naik ke puncak klasemen juga tidak lepas dari hasil mengejutkan yang menimpa pesaing terdekat mereka. Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia harus rela turun ke peringkat kedua dengan 20 poin setelah dipaksa bertekuk lutut oleh Jakarta Livin Mandiri. Kekalahan 1-3 yang dialami Gresik Ponska menjadi berkah terselubung bagi tim Pertamina Enduro untuk mengambil alih kendali kompetisi. Pergeseran posisi ini membuktikan betapa dinamis dan kejamnya persahunan duta kategori voli putri musim ini, di mana satu kesalahan kecil bisa berakibat hilangnya status pemimpin klasemen. Di sisi lain lapangan, kesedihan mendalam terlihat jelas di wajah para pemain dan staf pelatih Medan Falcons. Pelatih mereka, Marco Sugiyama, berdiri di area mix zone dengan bahu yang tampak sedikit merosot, menggambarkan beban berat yang sedang dipikulnya. Meskipun timnya sempat memberikan perlawanan luar biasa di set pertama, hasil akhirnya tetap tidak memihak kepada mereka.
Kekalahan ini semakin membenamkan Medan Falcons di dasar klasemen Proliga dengan raihan yang sangat minim, yakni hanya 1 poin dari seluruh rangkaian pertandingan yang telah dilalui. Anak-anak bisa dengan baik mengikuti rencana permainan sebagaimana yang sudah dibahas ketika sesi latihan maupun rapat tim. Kami bisa bertahan terus mendapatkan momen saat transisi. Ujar Marcos dengan suara yang sedikit parau, mencoba memberikan apresiasi di tengah kekecewaan. Ia menjelaskan bahwa secara taktik, para pemainnya sebenarnya mampu mengimbangi permainan cepat Jakarta Pertamina Enduro di awal laga. Namun, stamina dan fokus yang menurun drastis setelah kehilangan set pertama menjadi lubang hitam yang menghisap seluruh energi mereka di set-set berikutnya. Kehancuran mental Medan Falcons terlihat sangat jelas ketika pertandingan memasuki set kedua dan ketiga. Setelah kalah tipis di set pertama, kepercayaan diri para pemain Falcons seolah menguap begitu saja, membiarkan lawan mencetak angka demi angka dengan sangat mudah. Gap skor yang sangat jauh, yakni 25-15 di 2 set terakhir, menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam hal resiliensi atau daya juang tim saat berada dalam posisi tertekan. Saat set ketiga, kali mencoba untuk bangkit, tapi sulit karena kepercayaan diri pemain turun, kata Marcos sambil menundukkan kepala sejenak. Ia menyadari bahwa memulihkan mental pemain yang sedang terpuruk di dasar klasemen adalah tugas yang jauh lebih berat daripada sekedar memperbaiki teknik smash atau servis. Kekalahan ini menjadi pukulan telak yang membuat langkah mereka di Proliga 2026 semakin berat dan penuh ketidakpastian. Relevansi dari hasil pertandingan ini sangat besar bagi peta persaingan menuju babak Final Four. Jakarta Pertamina Enduro kini memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri, sementara tim-tim lain harus mulai menghitung ulang strategi mereka untuk bisa menggoyahkan dominasi tim milik BUMN ini. Bagi para penggemar #Volley Indonesia, perebutan posisi puncak ini memberikan tontonan yang sangat berkualitas, karena setiap poin yang tercipta memiliki dampak langsung terhadap posisi di klasemen yang sangat ketat. Dampak personal bagi kita sebagai penonton adalah kita sedang disuguhi standar permainan voli yang semakin meningkat di Indonesia. Melihat bagaimana tim seperti Jakarta Pertamina Enduro mengelola tekanan, dan bagaimana tim seperti Medan Falcons berjuang keluar dari keterpurukan, memberikan pelajaran tentang mentalitas juara. Persaingan di sektor voli putri kini bukan lagi soal siapa yang punya pemain bintang paling banyak, tapi siapa yang paling konsisten menjaga level permainan mereka di setiap seri. Situasi ini juga memberikan tekanan tambahan bagi tim-tim papan tengah untuk segera berbenah. Jika Jakarta Pertamina Enduro terus tampil konsisten seperti di Malang, maka slot untuk menuju babak selanjutnya akan semakin sempit. Setiap pertandingan di #Proliga 2026 kini terasa seperti partai final bagi semua tim, karena jarak poin yang sangat tipis di antara penghuni papan atas klasemen. Kita sebagai fans benar-benar dimanjakan dengan drama yang terjadi baik di dalam maupun di luar lapangan. Sekarang, bola panas ada di tangan tim-tim pesaing. Apakah mereka mampu mengejar ketertinggalan poin dari sang pemimpin baru? Atau justru Jakarta Pertamina Enduro yang akan semakin melesat tak terkejar hingga akhir musim reguler? Satu hal yang pasti, performa #Pertamina Enduro saat ini adalah standar emas yang harus dilampaui oleh siapapun yang bermimpi mengangkat trofi juara tahun ini. Melihat dominasi yang ditunjukkan oleh Jakarta Pertamina Enduro dan keterpurukan Medan Falcon saat ini, menurut kalian apa yang menjadi faktor pembeda paling utama di antara kedua tim ini? Apakah ini murni soal kualitas pemain asing, atau ada masalah mentalitas yang jauh lebih mendalam di kubu juru kunci? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita diskusikan masa depan